Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, mulai dari kanan sendiri. Perkenalkan, nama saya Abdillah Nuril Kusen dengan NIM 220431100059. Perkenalkan, nama saya Daniata Prayoga, NIM 220431100065. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, NIM 220431100048. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Fari Baizing, NIM 220431100068. Perkenalkan, nama saya Randy Ardiansyah, NIM 220431100056. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang Teorema apa itu teorema maksimum power transfer. Pada rangkaian penguat dan rangkaian komunikasi seperti penerima dan pemancar radio, sering membutuhkan bahwa beban yang diterima sama dengan daya-daya dari sumber. Teorema maksimum power berbunyi hambatan beban akan menerima daya maksimal dari rangkaian ketika tahanan dari beban sama persis dengan hambatan Norton dan Thevenin. Teorema daya maksimum terjadi jika nilai resistansi beban sama dengan nilai resistansi sumber, baik dipasang seri dengan sumber tegangan atau dipasang paralel dengan sumber arus. Dan berikut langkah-langkahnya. 1. Cari tahu resistansi beban rangkaian. Sekarang keluarkan dari sekuit. 2. Hitung resistansi ekuivalen Thevenin dari rangkaian dari titik pandang cabang resistansi beban hubung terbuka. 3. Seperti teori resistansi, beban baru akan menjadi resistansi ekuivalen Thevenin. Ini adalah resistansi yang bertanggung jawab atas transfer daya maksimum. 4. Kemudian daya maksimum diturunkan dan rumus BM maksimum sama dengan V Thevenin pangkat 2 per 4 RTH. Selanjutnya, untuk lebih mudah memahami bagaimana cara kerja teorema maksimum daya transfer, kita akan lanjut mengerjakan contoh soal saja. Nah, kita akan balik ke contoh soal. Pada dasarnya teorema transfer daya maksimum itu rumusnya kan daya maksimum sama dengan V Thevenin kuadrat per RTH kuadrat. Oh enggak, 4 RTH. Ya, maaf. Nah, itu artinya untuk mencari daya maksimum pada sebuah rangkaian kita membutuhkan tegangan Thevenin dan resistansi Thevenin. Kita coba menggambar sebuah rangkaian dengan 2 sumber dan 3 hambatan. Hambatan pertama bernilai 4 ohm. Hambatan kedua bernilai 12 ohm. Oh ya, lupa saya. Untuk sumber tegangan bernilai 32 volt dan untuk sumber arus bernilai 2 ampere. Dan hambatan ketiga bernilai 1 ohm. Nah, pertanyaannya adalah berapa daya transfer maksimum pada RL pada rangkaian ini? Berapa, Mas? Mari kita hitung. Nah, ini Pak dihitung, Mas. Santai, Mas. Masukkan rumusnya. Nah, untuk mencari daya maksimum kan kita butuh VTH dan RTH. Pertama-tama kita cari RTH-nya dulu. Untuk mencari RTH, kita matikan dulu sumber-sumber tegangan dan arusnya. Dimatikan semua, Mas? Iya. Untuk yang sumber tegangan itu jadikan short. Untuk yang sumber arus Jadikan apa, Mas? jadikan open. Jadi rangkaiannya itu mencari L. Kenapa kalau
tidak diaktifkan itu selalu open Mas, enggak short. Kalau sumber arus. Maksudnya? Kan kalau tegangan itu di shortkan kan ya. Kalau Ya. arus di open. Kenapa kok bisa gitu Mas? Ya emang udah dari sana ya Oh, Mas. dari salahnya. Oke. Tanya yang bikin Mas. Oke. Tak kira bisa diubah-ubah Mas. Kayak yang harus itu bisa di short. Loh, kongsen, terus yang Mas. yang tegangan bisa di open. Konsep nanti Mas. Mas, lanjut Mas. Balik ke topik. Oke, jadi untuk mencari resistansinya itu kita matikan semua sumbernya, lalu rangkaiannya akan jadi seperti ini. Karena ini sumber arusnya sudah di open, ya ini tinggal begini aja. Terus tinggal kita cari nilai resistansinya menggunakan hukum apa ini? Hukum Ohm. Hukum rangkaian paralel dan rangkaian seri. Enggak hukum sih, rangkaian paralel dan rangkaian seri. Paralel kan 4 ohm dan 12 ohm. Di sini kita menggunakan cara cepatnya saja. RP sama dengan 4 sama dengan 4 kali 12 per 4 plus 12 sama dengan 48 per 16 sama dengan 3 ohm. Selanjutnya, setelah kita paralelkan, ini bentuknya akan berubah ke bentuk seri. Nah, kita gambarkan lagi. Kenapa kok nggak diparalelkan Mas? Harus seri gitu dah. Ribet Mas. Oh, Enak seri Mas. iya. Seri kan tinggal nambah-nambah aja Mas. Iya sih. Bentuknya nanti kira-kira seperti ini. Jadi kita tinggal menambah. RP-nya tadi kan nilainya 3 ohm. Iya. Terus ditambah 1 ohm. Berarti RTH sama dengan berapa Mas? 4 ohm. 3 plus 1 sama dengan 4 ohm. Nah, RTH-nya sudah kita aktifin, sudah kita dapat. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah VTH, yaitu tegangan. Untuk mencari tegangan, kita akan menggunakan analisa not. analysis node ya. Rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Mencari VTH. Doraemon. Itu dikembalikan semua Mas ya? Ya, Semua. soalnya tadi untuk dihilangkan itu khusus mencari hambatan atau resistansi Mas. Kalau kita mencari tegangan itu balik lagi sumbernya. Kalau nggak gitu ya nggak bisa dicari tegangannya Mas. Oh ya, ini tuh menggunakan teorema Thevenin ya, mencari RTH, VTH itu. Jadi ini sudah otomatis di open titik A dan B itu ya bisa dilihat lah teorema Thevenin itu seperti apa. Banyak kok di Google. Kita masukkan nilainya. Tapi saya nggak punya paketan ya Mas. YouTube lebih jelas Mas. Nyolong Mas. 4 4 ohm, 12 ohm, 2 ampere. Nah, gunakan analisis node. Harus not Mas. Kalau misal match nggak bisa. Bisa, tapi di sini saya pakai node. Kenapa kok pakai not? Apa Karena alasannya? gampang. Lebih gampang gitu ya. Cari yang lebih mudah aja Mas ya. Ya, kalau ada yang susah, Kenapa cari yang mudah? kembali Mas. Ya, kembali ya Mas. Maaf ini teman-teman tadi ada biar nggak ngantuk ya. Kita kembali ke topik. Oke, kita akan gunakan analisis node. Maka rangkaiannya akan jadi kayak gini. Untuk analisis node itu kan kita tentukan sumber, kita tentukan ground, lalu kita tentukan titiknya keluarnya dari mana. Terus 2 atau? Terus 2. Terus 2. 32 volt. Nah, kita pilih yang tengah ini sebagai ground. Lambangnya ground itu kayak begini kalau nggak salah. Dan tengah ini sebagai VTH, dimana kita mencarinya ini. Arusnya itu keluarnya itu ke sini. Terus sini. Tapi di sini kan, ini kan ada 2 sumber ya. Ya. Itu artinya ada tambahan sumber lagi, dari sini. Jadi analisis node-nya akan berubah seperti V1 yaitu 32 volt min V2. V2 ini belum kita ketahui karena ada tambahan sumber ini tadi. Per 4 karena hambatan ini plus 2 yaitu sumber dari sumber arus sama dengan V2 ini keluar ke sini ya V2 nya.
ke ini node referensi. Soalnya kalau sumber arus ke kanan juga nggak mungkin, udah di open soalnya. Min V ground referensi P opsi ini ya, salah ini. P12. Tak cut lah. Cek. Cut. Jadi di sini kan kita sudah menentukan ground referensinya dan titik tengah VTH-nya, keluarnya itu nanti ke sini. Dan jadi analisis node-nya itu berupa V1 yaitu 32 volt min V2, ini ketambahan sumber arus, sumbernya itu set, dan plus 2 dari sumber arus, per 4 dari ini resistor, sama dengan V2, ini yang kita cari V2 ya, karena kita belum tahu tambahannya berapa, min V0, V0 ini ke ground, soalnya kalau analisis node itu kan semua itu keluarnya ke ground, per 12 karena ini hambatannya 12 ohm. Langsung saja kita hitung. Kita masukkan nilainya 32 min V2 per 4 plus 2 sama dengan V2, karena V2 min ground itu nilainya sama dengan 0 ya, jadinya dihilangkan langsung saja juga bisa, per 12. Nah kan sudah jadi begini. Terus niatnya itu kita hilangkan 4 ini, jadi kita setarakan, kita kalikan dengan 4 semua. 32 min V2 per 4 plus 2 sama dengan V2 per 12 bung kali 4 bagi coret set, langsung dari 32 min V2 plus 2 sama dengan ini juga dibagi ya, hasilnya ya dibagi 4. Ini kan dibagi 4 semua. 4 itu dari mana, Mas? Untuk menyetarakan, Mas. Jadi kita itu butuh menghilangkan 4 ini di sini. Jadi sekali 4 Jadi tidak bisa dibagi, jangan hilang gitu. Duh. Tapi kan ini 4-nya udah dicoret sama ini, Mas. Bisa dicoret sama ini juga. Ya bisa lah, ini kan semua. Ini plus 8 harusnya, soalnya dikali 4. Maaf ya, salah. Terus itu. Jadi hasilnya itu 1/3 V2. Terus kita kelompokkan V2 dan V2 dan bilangan dengan bilangan. Min V2 ini ke belakang ya. Jadinya itu 30 ke belakang sama dengan. Jadinya 32 plus 8 sama dengan V2 plus 1/3 V2 sama dengan 40 V2 plus 1/3 V2. Pindah ruas, Mas ya? Ya, Petikanya dapat dari mana, Mas? ini 12 bagi 4 kan ini 3. Ini jadi kan 1/3 V2. Terus lanjut kita hitung, kita samakan penyebutnya. Ini kan V2 ini kan nilainya 1/1 ya. Kita kalikan 3. Jadinya itu sama dengan 3 plus 1/3 V2. Hasilnya 4/3 V2. Terus kalau gini kan ada bingung ya. Tak balik aja ya. Jadi 4/3 V2 40. Sama aja sih sebenarnya. Terus kita cari V2 nya. V2 sama dengan ini pindah ruas, tapi nggak jadi negatif. Soalnya ini perkalian dan pembagian. Set 4/3. Hasilnya nanti 40. Ini ya dibalik nanti. 40/4 kali 3/1 sama dengan 120/4 sama dengan 30 volt. Nah, RTH nya sudah kita dapat dan resist RTH nya sudah kita dapat. Selanjutnya kita dapat menghitung daya maksimum transfernya. Rumusnya tadi kan P max sama dengan VTH kuadrat per 4 RTH. Kita langsung masukkan nilainya saja, yaitu 30 Mas ya? dengan 4 kali tadinya tadi 4 ohm ya. 4. Nah, berarti 900/16. Kita sederhanakan dibagi 2, 450/8. Terus kita sederhanakan lagi dibagi 2 sama dengan 225/4. 225 bagi 4. 225 Tolong hitungin, Mas. 225 bagi 4. 4. Hasilnya 56,25. 56,25. Di sini karena kita daya ya, berarti satuannya itu watt. Saya. Oke.